Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 0901022117 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memvisualisasikan pengujian ANOVA dengan menggunakan aplikasi Minitab dengan data main hardness. Untuk itu, langsung saja kita melakukannya. Sebelum kita melakukan visualisasi data dengan melakukan atau menggunakan Minitab, kita harus menginputkan datanya terlebih dahulu pada aplikasi Minitab. Di sini saya menggunakan data PHARDNAS. Setelah menginputkan data ke dalam Minitab, untuk melakukan uji ANOVA, langkah selanjutnya yaitu kita pilih atau klik Start, lalu kita pilih ANOVA, lalu kita pilih One Way. Setelah itu, kita pilih atau tidak usah diubah respon data all in one column for all factor level. Dengan responnya sebelumnya kita hanya ingin menguji pada kolom C1 dan C2. Maka dari itu untuk responsnya kita isi hardness atau pada kolom C2 dengan faktornya yaitu C1 atau P. Lalu untuk bagian option kita centang bagian assume equal variance dengan confidence levelnya sebesar 95 dengan tipe for condition intervalnya itu to side, selalu kita okekan. Setelah itu untuk comparison-nya kita biarkan ini 5, lalu kita centang bagian 2K-nya. Untuk bagian result kita centang ketiganya yaitu interval plot, dropping information, dan test. Kita centang semuanya bagian result, lalu kita okekan. Lalu untuk bagian grade-nya, kita pilih yang interval plot, lalu untuk residual plot, kita pilih yang 4-in-1. Lalu kita okekan. Untuk bagian result, kita tidak ada yang diubah, atau di sini kita centang semua, lalu kita okekan. Lalu untuk storage, kita pilih yang residual, lalu kita klik OK. Lalu langkah yang terakhir yaitu kita klik OK juga. Masih processing atau loading. Baiklah, didapatkan output atau hasil sebagai berikut. Sebelum kita menganalisa atau menganalisis hasil output ini, untuk bagian uji ANOVA, kita memiliki hipotesis, yaitu H0 adalah T atau TU1 sama dengan TU2 sama dengan TU3 sama dengan TU4, yaitu sama dengan 0. Dengan H1 yaitu minimal terdapat 1 TUI yang tidak sama dengan 0. Selain itu kita juga menggunakan tingkat signifikan atau alfa sebesar 5% atau 0,05 dengan statistik uji yaitu uji F atau p-value dengan atau p-value. Selain itu kita juga memiliki daerah kritis yaitu tolak H0 apabila F hitung lebih besar daripada F tabel. Selain itu kita juga bisa menggunakan p-value. P-value apabila kurang dari alfa, yaitu menghasilkan tolak H0. Baiklah, selanjutnya untuk uji ANOVA kita bisa lihat pada tabel analisis of variance. Didapatkan bahwa p-value-nya itu sebesar 0,004 dengan tingkat signifikan yang sebesar 0,05 yang menandakan bahwa p-value ini kurang dari alfa. Apabila p-value kurang dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Karena keputusannya tolak H0, kita bisa melakukan uji ANOVA yaitu kepada uji 2K. Sebelum kita menganalisa hasil uji 2K, kita memiliki hipotesis yang sama, yaitu H0 yang berisi TU1 sama dengan TU2 sama dengan TU3 sama dengan TU4, yaitu sama dengan 0. Dengan H1-nya yaitu minimal ada TUI yang tidak sama dengan 0. Dan kita juga mempunyai tingkat signifikan atau alfanya sebesar 5% atau 0,05. Dengan statistik ujinya yaitu menggunakan uji T
dengan p-value. Selain itu kita juga memiliki daerah kritis pada uji Tuke ini, yaitu tolak H0 apabila P hitungnya lebih besar daripada P tabel, dan tolak H0 apabila p-value-nya kurang dari alfa atau tingkat signifikan. Baik, kita bisa melihat hasil uji Tuke pada tabel Tuke Simulation Test for Difference of Means. Pada uji Tuke ini terdapat perbandingan antara level. Di sini terdapat perbandingan antara level atau blend 2 dengan blend 1 dengan menghasilkan p-value sebesar 0,061 yang menandakan dia itu lebih besar daripada tingkat signifikan yang sebesar 0,05. Apabila p-value lebih besar daripada tingkat signifikan, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 yang berarti level 2 dengan level 1 itu sama. Kita bisa buktikan bahwa blend 2 dengan blend 1 sama, kita bisa melihat pada tabel yang berada di atasnya itu grouping information. Blend 2 dengan blend 1 sama-sama memiliki grup B. Selain itu, yang kedua, untuk blend 3 dengan blend 1 memiliki p-value sebesar 0,868 yang berarti yaitu lebih besar daripada alfa. Apabila p-value lebih besar daripada alfa atau tingkat signifikan yang sebesar 0,05, maka keputusannya adalah sama, yaitu gagal tolak H0, yang menandakan bahwa blend 3 dengan blend 1 itu adalah sama. Dapat dibuktikan pada tabel ini bahwa blend 3 dan blend 1 sama-sama memiliki grouping A dan grouping B. Untuk yang ketiga, perbandingan antara blend 4 dengan blend 1 memiliki p-value yaitu 0,478 yang berarti p-value lebih besar daripada alfa. Yang memiliki keputusan bahwa gagal tolak H0. Maka dari itu untuk blend 4 dan blend 1 ini sama. Kita juga bisa melihat pada tabel grup ini yaitu blend 4 dan blend 1 sama-sama memiliki grup A. Selanjutnya, untuk level atau blend 3 dengan blend 2, yaitu memiliki p-value sebesar 0,245, yang berarti lebih besar daripada tingkat signifikan, yang sebesar 0,05. Apabila p-value lebih besar daripada alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Maka dari itu, untuk blend 3 dengan blend 2 adalah sama. Kita bisa buktikan dengan tabel grup ini, blend 3 dan blend 2 sama-sama memiliki grup B. Untuk selanjutnya, perbandingan antara blend 4 dan blend 2 memiliki p-value sebesar 0,002 yang menandakan dia itu lebih kecil daripada tingkat signifikan atau alfanya sebesar 0,05. Apabila p-value lebih kecil daripada tingkat signifikan atau alfanya, maka keputusannya adalah tolak H0. Dapat yang berarti antara level 4 dan level 2 itu berbeda. Kita bisa buktikan pada tabel ini bahwa blend 4 memiliki grup A, sedangkan blend 2 memiliki grup B. Berarti dia itu tidak sama atau tidak ada yang sama dari antara blend 4 dan blend 2. Untuk yang terakhir, perbandingan antara level atau blend 4 dengan blend 3 yaitu memiliki p-value sebesar 0,150 dengan tingkat signifikan 0,05 yang menandakan bahwa dia itu p-value lebih besar daripada tingkat signifikan, yang berarti atau keputusannya adalah gagal tolak H0, yang berarti antara level 4 dan level 3 itu sama. Dapat dibuktikan dengan tabel grup ini bahwa blend 4 dengan blend 3 sama-sama memiliki grouping A. Maka dari itu keputusannya pada Tuke ini dia itu terdapat minimal satu yang tidak sama, yaitu pada tabel atau blend 4 dan blend 2. Jadi yaitu tolak H0. Terdapat satu atau terdapat minimal satu TUI yang tidak sama dengan. Selain itu kita juga bisa menganalisa pada grafik ini, terdapat grafik Tuke simulation itu seperti ini, blend 4 dengan blend 1. Nah, antara level ini tidak ada yang sama ya garisnya, atau tidak ada yang sejajar. Selain itu kita juga bisa lihat atau menganalisa pada interval plot of hardness Fishbane. Untuk blend 1 terletak pada antara atau terdapat tepat di 15 atau 1 memiliki rata-rata sebesar, kita bisa lihat di sini blend 1 memiliki 14,73, dia itu hampir mendekati 15. Maka dari untuk blend 2 terletak titik ini terletak pada antara 7,5 sampai 10. Hal ini dikarenakan blend 2 memiliki nilai rata-rata sebesar, kita bisa lihat bahwa titiknya terletak di antara 12,5 sampai 15, yang menandakan bahwa blend 3 ini
memiliki rata-rata 12,98. Dan yang terakhir, bulan 4 terletak di antara 17,5 sampai rata, yaitu 18,07. Selain itu juga terdapat beberapa plot atau grafik residual plot of hardness. Yang pertama yaitu ada normal probability plot, yaitu menandakan penormalan dari residual ini. Dapat kita lihat, lalu dapat seperti ini. Dapat juga tabel histogram dengan frekuensi sebesar ini dan residual sebesar ini. Lalu yang terakhir adalah plot versus order. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.